Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari satu apapun. Seperti biasa teman-teman ya, setelah saya pagi-pagi ke taman setiap hari Sabtu atau Minggu itu terus ke pasar gitu ya. Walaupun tidak belanja itu nenek mesti ngajak ke pasar, nggak tahu yang dilihat apa nanti disuka itu dia beli. Jadi padahal aku udah bilang gini, Nek, sayuran masih banyak, ayam, ikan masih banyak, nanti jangan beli ya Nek ya, karena di dalam kulkas masih banyak, nanti kalau nggak cepat dimasak itu rusak, kata dia. Iya, kita jalan-jalan aja. Terus dia tanya apa yang nggak ada, telur asin Nek gitu, telur asin aja. Ya udah nanti kita beli telur asin aja gitu. Oh ya teman-teman, nanti dulu ya lanjut ceritanya. Saya mau bakar roti, siapin buat nenek. Saya satu, nenek satu ya. Kita bakar dulu, nanti kita sambil ngobrol. Nah, karena ini gede ya, pasti nanti lama bakarnya. Kita bakar dulu teman-teman ya. Kita panggang dulu. Kita panggang dulu teman-teman. Nah selanjutnya nih teman-teman ya, sambil nunggu roti kita ceritain. Nenek beli hongcai itu atau sayur merah, katanya suruh masak separuh hari ini. Oke, saya masak. Terus tadi kebiasaanku teman-teman ya, kalau ke pasar itu sasaranku cuma tahu. Ini aku beli tahu yang telur itu ya, kok kelihatannya cantik nih teman-teman ya, cantik ya. Nggak taunya ini tuh nggak dimasak teman-teman, masih keras. Nanti mau saya panasin, mau saya oseng lagi biar empuk ya. Ini sekalian ada timunnya, saya punya timun nanti saya tambahin, karena gigi saya nih lagi sakit teman-teman, bengkak ya, jadi makannya itu harus empuk-empuk. Terus ada lagi nih teman-teman, beli tahu segitiga. Ini aku biasanya cuma saya kasih garam terus saya rebus gitu, buat sarapan juga enak, buat lauk tuh. Ini juga tahu lagi teman-teman, ini tahu bacem ya. Ini tahu tokan, tahu yang keras tapi udah mateng nih, udah dibacem. Kata yang jual gini, kalau nanti nggak habis kamu bisa masukin ke freezer, itu bisa, tinggal nanti sewaktu-waktu tinggal makan. Nah, kesukaan saya ya, jauh-jauh ke Taiwan itu sukanya tahu kalau ke pasar. Nanti kalau ke toko Indo pasti beli tempe. Jauh-jauh ke Taiwan seperti itu teman-teman, tetap aja suka gitu ya. Oh ya teman-teman ya, saya mau berbagi cerita ya, atau berbagi kisah atau pengalaman dari kita lihat dari teman-teman itu ya. Kalau di perantauan itu jangan boros ya teman-teman ya. Kita harus bisa memanage keuangan kita agar saat kita nanti pulang ke Indonesia itu sudah benar-benar punya modal, perekonomian kita udah apa nih namanya ya, udah mantap, udah berjalan dan tidak pergi ke luar negeri lagi. Tapi banyak kan teman-teman ya yang udah pulang ke Indonesia beberapa bulan, hanya bahkan ada yang sampai 1 tahun akhirnya balik lagi karena katanya udah nggak punya uang, katanya sudah habis uangnya. Nah itu kalau yang udah pulang otomatis udah ngerasain ya. Kalau kayak kita ini kan, saya belum pulang, saya belum pernah pulang teman-teman ya. Semoga nanti setelah saya pulang itu nggak balik lagi ke Taiwan, kerja lagi di Taiwan, jadi kerja di Indo aja gitu ya, sekerja-kerjanya gitu ya. Jadi merasakan merasakan yang sebenarnya kalau kita udah pulang ke Indo. Tapi kita juga bisa melihatnya, banyak teman-teman kita yang udah pulang ke Indo akhirnya balik lagi karena uangnya udah habis lah, nggak punya modal lagi. Nah mumpung kita masih di sini teman-teman ya, yang masih di perantauan, baik itu di Hong Kong, di Taiwan atau dimanapun berada ya, belum waktunya balik. Jadi kita harus bisa atau pandai-pandai memanage keuangan, jangan boros teman-teman ya, jangan boros. Tapi saya boros nggak sih tadi? Beli tahu aja sampai 3 macam.
ini buat 1 minggu ya teman-teman ya, jadi aku beritahu ini buat 3 minggu, karena nanti ke pasarnya kalau nggak hari Sabtu lagi ya hari Minggu lagi gitu. Nanti mau saya masukkan ke lentok, nanti kalau udah habis dipanasin lagi yang mana gitu ya teman-teman. Nah itu teman-teman, kembali ke cerita kita ya. Jadi gini, mumpung kita masih di sini, mumpung kita masih mendapatkan uang, masih kita mendapatkan gaji, kita jangan boros ya. Persiapkan kita pulang nanti, jangan sampai balik lagi. Kita siapkan buat modal di Indonesia, mau jualan kek, mau bikin warung atau beli sawah gitu ya, atau apa aja lah, tergantung kemampuan kita masing-masing gitu. Atau gini teman-teman nih, aku juga punya pengalaman nih, mumpung kita di sini kan internet murah nih teman-teman, kita kembangkan main-main di internet seperti di YouTube. YouTube itu menghasilkan loh teman-teman, Facebook juga menghasilkan, belajar online. Nanti kalau udah pintar ngembang pulang ke Indonesia tinggal ngembangin, itu juga menghasilkan. Bener nggak sih teman-teman? Main TikTok itu ya, kalau yang pandai main TikTok, live itu yang pengembangan, terus membagikan ilmu-ilmu apalah gitu juga, itu juga menghasilkan ya. Jangan ada lagi nih, TikTok ini bernilai negatif, orang memandangnya negatif. Tidak semua ya, tidak semua itu negatif, tergantung kita yang melakukannya, tergantung kita yang mengendalikan TikTok. Kalau kita memang berbuat negatif, mengendalikannya dengan negatif, otomatis TikTok itu juga bernegatif. Kalau yang positif ya tetap positif gitu ya. Saya juga punya TikTok teman-teman, namanya Tomblok, bukan Tomblok, Bunda Lili ya. Jadi saya pengembangan, naik turunkan, membantu teman-teman mencari viewer ya gitu. Saya akan setiap live setiap Taiwan jam 2 ya. Tapi untuk beberapa hari ini saya libur teman-teman, kesehatan saya benar-benar kurang fit, jadi saya libur dulu lah. Nanti saya lagi pelan-pelan ini juga nganuin TikTok, nganuin YouTube ya gitu. Kalau di Facebook, aku yang di Facebook itu kurang ngembang ya, udah saya matikan. Jadi saya ini coba lagi dari awal lagi, saya coba ngembangin juga di Facebook, dan juga saya online lagi teman-teman ya. Jadi saya online lagi, bisa melakukan pengiriman ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Indonesia ya. Jadi saya mulai lagi, nanti saya di Indonesia bisa melakukan pengiriman ke Hong Kong atau ke Taiwan atau ke Malaysia atau ke Brunei seperti dulu lagi ya teman-teman ya kan. Nah untuk sementara ini ya kita melakukan pengiriman Indo ke Indo aja dulu ya. Nanti kalau saya udah di Indonesia, saya akan melakukan pengiriman ke beberapa ke luar negeri ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita gunakan ya kesempatan ini, mumpung saya kan di Taiwan ya, kita gunakan kesempatan ini mumpung internet di Taiwan itu murah ya. Walaupun kita pakai pagi, siang, malam ya nggak habis kalau belum 1 bulan. Nah, contohnya seperti ya, Ivo itu saya beli satu internet itu kurang lebih 600, kurang 10 NT ya Pak gitu ya. Nah itu saya pakai 1 bulan, siang malam saya buat internetan, buat YouTube, buat TikTokan, itu nggak habis kalau belum waktunya habis begitu. Jadi mari kita teman-teman ya, mari kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya, semampu kita ya gitu. Jadi nanti kalau kita pulang ke Indo, kita juga bisa tinggal ngembangin, dan semoga tidak usah kembali lagi sebagai babu ya. Kalau bisa jadi bos gitu ya. Bentar teman-teman, saya balik dulu. Oke, teman-teman, saya balik dulu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus pandai-pandai menggunakan kesempatan ini. Selama kita di perantauan, jangan boros, harus pandai-pandai memanage keuangan, agar kita nanti kalau udah pulang tidak kembali lagi seperti itu teman-teman. Tapi kembali semua itu kembali kepada diri kita masing-masing ya.
mungkin ya udah apa ya, mungkin udah kehendaknya atau gimana, saya nggak tahu. Yang penting kita berusaha dulu, seperti itu. Oke teman-teman ya, saya akhiri video hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.